والصحابة أجمعين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والمصنفين المخلصين والمفسرين ومحدثين ومجتهدين ومتصوفين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونخص خصوصا إلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى الملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ونخص خصوصا إلى الإمام الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى عنه ونخص خصوصا إلى الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى عنه ونخص خصوصا إلى الإمام أبا الحسن الثقفي رحمه الله تعالى عنه ونخص خصوصا إلى الإمام معروف الكرخي رحمه الله تعالى عنه ونخص خصوصا إلى الإمام أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى عنه ونخص خصوصا إلى جميع أولياء الله سبحانه وتعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا إلى أولياء التسعة ونخص خصوصا إلى جميع صاحب هذا القرية وأصولهم وفروعهم نخص خصوصا لجميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا جدادنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قوله تعالى سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Waman adlamu utawi sapa wonge iku adlamu kang luweh zalime ngani ngoyo ai la ahadatan Kanjeng Nabi ketika sholat menghadap Masjidil Aqsa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 114 ya. Ayat 114 ini menjelaskan bahwa tidak ada orang yang lebih kezalimannya, lebih aniayanya daripada orang yang mencegah orang lain untuk memasuki masjid-masjidnya Allah Subhanahu. Jadi nang masjid itu dilarang. Itu terjadi dalam tafsir ini ditegaskan bahwa pernah terjadi yang Rum atau Romawi itu menghancurkan Baitul Maqdis yaitu Masjidil Aqsa. Yang menyebut ini adalah Ibnu Katsir bahwa pasukan Romawi itu pernah membakar kitab Taurat, membunuh para ulama Bani Israel dan menjatuhkan bagian dari rumah ibadah Allah. Jadi dihancurkan. Itu yang pertama. Ini zaman ketika Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair. Jadi Nabi itu namanya ada Nabi Uzair. Beliau itu hafal Taurat dan ada pasukan Romawi yang dipimpin
menyerbu ke Baitul Maqdis. Pada saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh kekuatan Kaisar Persia. Jadi Baitul Maqdis itu gonta-ganti, sesekali diduduki dan dikuasai oleh Romawi, sesekali oleh Persia. Pada saat Persia yang menduduki, diseranglah kemudian oleh tentara Romawi dan akhirnya runtuh, kalah Persia, sehingga bukan hanya Masjidil Aqsa yang dihancurkan, tapi Baitul Maqdis. Kitab Taurat kemudian dikumpulkan, kemudian orang-orang di sana yang besar dibunuh, sehingga banyak yang mengungsi. Yang hafal Taurat ini dibunuh, kitab Tauratnya dibakar. Harapannya mereka bahwa kitab Taurat ini nantinya sudah tidak ada jejaknya. Wis gak ono kari-karine sing ngapal dipateni, kitabe diobong. Nah, ini adalah pencegahan secara mutlak yang dilakukan oleh bangsa Romawi karena tidak ingin orang Bani Israel itu ada yang menghafalkan Taurat. Salah satu rombongan yang mengungsi ke Babilonia dulu, sekarang adalah Irak, itu ada yang namanya Uzair. Mengungsi kayak awak dhewe cerita waktu zaman Londo. Mbak enak cerita Mbak Bian mengungsi toko panggonane, karena kalau nggak mengungsi terancam jiwanya. Nonton. Lama mengungsi, kemudian satu laki-laki yang namanya Uzair yang diyakini oleh para ulama ini termasuk Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kangen, bahasanya itu kangen. Satu-satunya ketika sudah di Irak, di Babilonia, kangen, akhirnya menyiapkan bekal termasuk kuda. Sendirian dia dari Babilonia, Irak, memacu kudanya ke Baitul Maqdis. Ketika melihat dari atas bukit Baitul Maqdis ini, itu rata dengan tanah. Wis kalau dijahit belas. Jadi negara ini hancur, kalau wonge, kalau penduduknya, negara ini hancur. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan negeri yang mati seperti ini. Akhirnya kemudian pada saat berdoa seperti itu, Allah mewafatkan Nabi Uzair ini mi'ata 100 tahun. Ini lafadznya bukan ditidurkan tapi diwafatkan. Nabi Uzair ini diwafatkan 100 tahun. Karena ucapannya, ya Rob, bagaimana engkau menghidupkan negeri yang sudah rata dengan tanah, yang tadinya itu bangunan banyak, penduduknya banyak, ini rata dengan tanah, gak ada penduduk. Setelah itu diwafatkan, saya di samping kudanya. Wafat 100 tahun itu kudai mati, ya kan? Itu kudai melok mati. Nah, kejadian ini hampir mirip dengan Ashabul Kahfi, tapi kalau Ashabul Kahfi itu ditidurkan, bahasanya kalau ini diwafatkan 100 tahun, kemudian Allah hidupkan lagi setelah 100 tahun wafat. Nabi Uzair itu toleh tiba kota yang dilihat tadinya rata dengan tanah itu jadi kota yang megah kembali dan penduduknya banyak, jadi bahir. Dan pada saat itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat dari kalangan Bani Israel. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diabadikan nanti kalau sudah sampai ayat aukal lagi marah. Jadi itu ceritanya tentang Nabi Uzair. Jadi ayat itu nanti itu aukal lagi itu bisa dijadikan yang sampai pas hanya
nyaran-nyaran bangun usaha supaya nek asale sepi tadi rame, asale sepi tadi pokoknya ayat iki diwaca termasuk teng pondok kula niku bobon mari salat niku diwaca. Ya ta ya bener ya. Bobon mari salat aukal ladzi maro itu dibaca. Jadi bikin sekolahan, bikin apa, bikin usaha apa, pokoknya ngono bentau wino esuk awan sore bengi diwacakno iku. Ini terkait dengan kisahnya Nabi Uzair. Itu bangsa Rum yang pernah menyerang dan merobohkan Baitul Maqdis. Pendapat yang kedua, ini kaitannya dengan orang Quraisy yang pada saat itu Rasulullah sudah hijrah, sudah di Madinah. Di tahun ke-7 di Madinah mengajak 10.000 kurang lebih untuk melakukan umroh kangen Mekah. Kanjeng Nabi kan saat ini 7 tahun ditinggal ini, kemudian bersama-sama dengan 10.000 sahabat wong Islam wis mulai mau masuk Mekah pas di kota yang disebut dengan Hudaybiyah, mau menjatuhkan niat umroh. Ya, nawaitul umrata wa akhrimtu biha lillahi ta'ala. Mau begitu, tiba-tiba orang Quraisy itu menghadangi, gak iso, orang iso mengku. Akhirnya kemudian tertahan. Ya ini dianggap bahwa Rasulullah mau ke Masjidil Haram duta. Nah ini yang disebut dengan mana'ah, orang yang mencegah, melarang orang lain memasuki masjid. Terus akhirnya terjadi perundingan panjang dari umat Islam, dan Rasul diwakili oleh Utsman bin Affan. Khawatir kalau diwakili orang lain itu nanti wakil ini akan dibunuh, karena Utsman bin Affan ini termasuk sosok yang walaupun mengikuti Rasulullah di kaum Quraisy Mekah itu sosok yang disegani sekaligus dicintai. Jadi nek Utsman bin Affan sing diutus ini kok insyaallah balik gak apa-apa. Nah, sing ngamuk Sayyidina Umar. Kene wis mulai gak bawa senjata. Lama nek gak oleh mlebu. Dulu kae. Sayyidina Umar ya sini nih. Wis Rasulullah perang ae, wis gak apa-apa wis. Masih kene gak bawa senjata wis wani tok ngene ngono. Nah, pengalaman perang 7 tahun selama di Madinah itu banyak sekali mukjizatnya Allah. Dibantu malaikat begini begitu, masih gak bawa senjata dari kau pendel tok. Karena sudah pengalaman 7. Wong ku nek wis duwe pengalaman rada kendel pancen. Sampeyan duwe pengalaman rabi kok kendel rabi. Nah itulah ya itulah pengalaman itu yang membuat Sayyidina Umar tidak bisa terima, sampai Rasulullah kemudian meredakan kemarahan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah akhirnya Sayyidina Utsman berangkat. Nah 14 dino di kota Mekah itu rundingan gak balik-balik. Wah katek gitu, katek itu gak balik gitu. Akhirnya dengan kembali sepakat bahwa umat Islam diizinkan untuk kembali lagi 1 tahun yang akan datang untuk umroh. Nah, sekarang balik sih. Itu kesepakatannya. Ngene iki Sayyidina Umar sih gak terima ini. Apa sih kok ngono-ngono? Bla panjang ceritanya itu di kisah Sirah Nabawiyah terkait dengan bab perjanjian Hudaybiyah. Tiba-tiba kemudian 1 tahun lagi gak bawa 10.000 mana, 1.000. 10 kali lipat Bu ya. Setahun lagi kemudian bawa 100.000, grek kok sak Mekah langsung keder. Karena penduduk Mekah itu tidak lebih dari 50.000 waktu itu. Sing digawa 100, ya apa menang jumlah. Akhirnya kemudian itulah yang dikisahkan oleh Allah dengan surat Idza jaa nasrullah wal, itu yang kita kenal dengan bedai kota Mekah atau Fathu Makkah. Nah, sehingga orang memasuki agama Allah ketika Rasulullah di Mekah itu berbondong-bondong datang ke Mekah untuk menyatakan masuk Islam. Dan orang-orang Quraisy itu termasuk petinggi-petingginya, wah,
masuk aja ke rumah, Anda masuk ke masjid aman, di pateni. Yang ngono yang ini nguyong-nguyong Kanjeng Nabi, saiki Kanjeng Nabi duwe bolo sawu-sawu sak ngakei, terus ya apa nasib awak dhewe iki. Ayo Islam, banyak yang begitu, termasuk Abu Sufyan yang awalnya itu termasuk tokoh yang sangat melawan Rasulullah. Akhirnya pada saat Fathu Makkah, Abu Sufyan ini masuk, termasuk Hindun yang memakan jantungnya pamannya Rasulullah pada saat perang Uhud. Hindun ya itu juga masuk Islamnya pada saat Fathu Makkah. Banyak sekali orang-orang besar yang tadinya memusuhi Rasulullah di hari penaklukan kota Makkah itu masuk Islam. Nah, ini kaitannya dijelaskan oleh mufassir seperti itu. Jadi Ibnu Katsir menyimpulkan ayat ini mencakup semua pelaku penghalangan terhadap ibadah dan pemakmuran masjid. Orang dilarang berkegiatan di masjid, baik baca Quran maupun zikir maupun sholat, yang semuanya adalah zikrullah. Nah itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi perintah masjid ini untuk selalu dibangun ini menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Di satu sisi tanda akhir zaman, kiamat pun cida itu adalah masjid banyak didirikan, tur wong bangun masjid api-apian, bagus-bagusan, menolone dukur-dukuran, tapi kalau sebenarnya kalau ngaji itu adalah tanda kiamat sudah. Tapi di satu sisi ada kemudian hadis Rasulullah, membana masjidan fid dunya, membana lillah masjidan fid dunya. Sapa wonge sing bangun lillah krana lillahi ta'ala masjidan, masjid fid dunya, di dunia, saghiran au kabiran, bah cilik bah gedhe. Banallahu azza wa jalla baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di surga. Sing bangun masjid ya bakalan dibangunno karo Gusti Allah omah ning surga. Sehingga untuk menyikapi ini para ulama mazhab sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari. Satu sisi ada masjid akan jadi tanda kiamat sudah dekat karena enggak makmur, kemudian membangun masjid. Nah, Imam Syafi'i kemudian berpendapat bahwa Imam Syafi'i awak dhewe iki Syafi'iyah, satu kota satu masjid. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi bukan satu perumahan 6 masjid. Iya. Khutbah teng perumahan itu lucu. Mesti wis mari dia. Situ was mau nanti kebetulan wong sih ya. Kan wong ini ya. Mesti kan wong ngarep-ngarep tok ini. Begitu kowe mari khutbah sing khutbah di khutbah ya turu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Aqimis shalah. Baru ngadeg apa yang menjadi apa. Nah, inilah masjid kondisinya kita sekarang. Imam Syafi'i tetap berfatwa dalam kitab fikih beliau, yaitu baik qaul qadim maupun qaul jadid, baik kitab Al-Qum maupun Ar-Risalah, siukyanya satu kota satu. Itu yang diterjemahkan orang dulu namanya masjid jami. Masjid di kota, di pusat kota. Seandainya masjid ini satu di kota Sidoarjo, ya boh, ya gak muat. Nah ngono sih, penduduk tambah akeh. Tapi masjidnya mesti penuh. Sampe lho masjid aku. Kula nggih ngaos teng mriku. Masjidnya gede, nek subuh yo nek rong saf. Kula ngaos subuh teng mriku. Ya. Jadi ngaji subuh teng mriku rong saf tok, tapi dibawa sapi. Panjang, wis ibu-ibu ya beberapa. Justru sing bot iku nek Azhar.
pengajian ibu-ibu Anzaroku sampai ke Komburi, nek sholat cak mono dan segala macam. Masya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah yang terkait dengan masjid. Sehingga Imam Hanafi kemudian berfatwa dalam kitab Musnad Hanafiyahnya, oleh masjid akeh itu karena untuk kepentingan syiar. Napa? Masjid itu untuk kepentingan syiar. Ono masjid, masjid. Gampang, gak angelan golek masjid. Lunga nang ndiyen ketabrak masjid. Wis omone Jawa Timur ini luar biasa. Jawa Timur ini top masjidnya. Jumlahnya maupun gedene masjid, api-apian, menoroni dhuwur-dhuwuran dan lain sebagainya. Nah, inilah masjid. Tapi ya kondisinya masjidnya umat Islam Syafi'iyah ya kaya ngono, kabeh bersih. Terus mari ngono ke sembahyang to. Mari sembahyang ya mari. Kok sembahyang maneh, nek posoan kok rame titik. Tidak menjadi sentral kegiatan umat Islam seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang pendawino ono pengajian. Sebab apa? Nek masjid itu bendino pengajian, sing ngene-ngene iki sing gak tau mondok iku cek mondok. Pondok pesantren itu padha karo masjid. Di pondok juga ada mulangi ustaz, mulangi kiai ya neng mas. Kira-kira nek mulang di masjid di kampung iki lak padha ae. Jadi sampeyan iso nyantri. Besok mari subuh ono ngaji teko. Ya. Engko jam maghrib ono ngaji teko. Mari maghrib sampai isya melok terus ngaji. Wah, kena sedina ngajine ping 3. Halo. Jadi ketua takmir